Halo cuy, kembali lagi bersama Bang Jat. Di channel ini, gue akan membagikan informasi tentang dunia sepak bola. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Suara Peter Drury memekik, setelah tendangan Gonzalo Montiel tak bisa dibendung Hugo Lloris. Stadion Lusail pun bergemuruh, Argentina meraih trofi Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Sementara itu, Prancis gagal meraih trofi Piala Dunia ketiganya. Pasukan Didier Deschamps takluk melalui adu penalti dengan skor 4-2. Bagi Argentina, tentu saja ini adalah kemenangan yang sangat istimewa. Setelah 36 tahun menanti, akhirnya trofi Piala Dunia mampir lagi ke Buenos Aires. Piala Dunia kali ini juga menjadi sangat istimewa bagi Lionel Messi. Ini bisa jadi penutup sempurna karir La Pilga, karena mungkin saja, ia tak akan mengikuti Piala Dunia edisi berikutnya. Kekalahan Prancis sebetulnya bukan karena mereka main jelek, melainkan karena Argentina bermain lebih baik saja. Terlepas dari itu, berikut ini adalah kunci kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022. Tanpa mengkerdilkan timnas Prancis, Argentina sendiri memang jauh lebih siap untuk menang. Albiceleste sudah lebih dulu melakukan gladi resik di Losail Stadium dengan emosi dan ketegangan yang nyaris sama. Sebelum bersua tim ayam jantan, tim Tengo sudah lebih dulu menghadapi Belanda. Situasinya hampir sama persis dengan pertandingan di final, Argentina unggul lebih dulu, untuk kemudian dibalas oleh 2 gol Waltuegos jelang menit-menit akhir. Di laga final, Argentina unggul lebih dulu 2 gol, lantas disamakan oleh Kylian Mbappe. Armada Albiceleste bangkit, di babak adu penalti, pengalaman pasukan Scaloni melakukan babak adu penalti akhirnya terbukti. Sementara itu, mohon maaf, Prancis sebelumnya tak punya pengalaman di babak adu penalti. Jalan pasukan Les Bleus ke final sangatlah mulus. Jangankan sampai ke adu penalti, pasukan Didier Deschamps bahkan bisa mengalahkan lawan-lawannya, cukup dengan waktu 90 menit di setiap laga di fase gugur. Dengan kata lain, Argentina memang jauh lebih siap untuk menang. Mereka sudah merasakan pahit getirnya setiap laga di Piala Dunia. Tak dipungkiri, final Piala Dunia 2022 menyuguhkan pertandingan yang sangat seru dan fantastis. Meski kedua tim memasuki laga dengan cara dan sikap yang berbeda, Argentina bermain dengan mental keberanian serta nyali. Sedangkan Prancis bermodal kepercayaan diri. Namun dalam hal ini, kita perlu memuji bagaimana mentalitas skuad Argentina. Pasukan Lionel Scaloni diakui atau tidak, mempunyai mentalitas yang sudah teruji di laga-laga sebelumnya. Armada Albiceleste mengawali Piala Dunia 2022 dengan cara yang buruk. Tim Tengo bertekuk lutut di hadapan Arab Saudi. Di laga itu, setelah sempat unggul lebih dulu, Argentina justru kena comeback, dan berakhir kekalahan. Namun, setelah itu Argentina bisa bangkit. Ini membuktikan bahwa meski memiliki awal yang buruk, Argentina bisa mengatasi situasi itu. Yang begini, kalau tak punya mentalitas, Argentina bisa angkat koper lebih dulu. Hal yang sama juga ditunjukkan Argentina di final, bahwa mentalitas mereka tetap terjaga. Legenda sepak bola Newcastle United, Alan Shearer, juga mengamini hal itu. Argentina terus berjalan dan mereka menunjukkan mentalitas, keyakinan, dan keberanian dalam pertandingan terbesar dalam hidup mereka. Bagi yang menonton pertandingan final Piala Dunia 2022, mereka akan percaya hal ini. Benar, Argentina tampil sangat ngotot, determinasi setiap pemainnya hampir tak terbendung. Kerja keras setiap pemain terlihat sekali di laga ini. Para pemain Argentina bermain seolah-olah, kalau tidak juara, adalah dosa besar. Mereka mengejar bola, merebut bola, dan terus bergerak.
Para punggawa Argentina memperlihatkan dinamisme permainan di lapangan. Hal yang juga diamini oleh pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps. Dalam 70 menit kami menghadapi lawan yang bermain sangat efisien dan dinamis. Sedangkan kami tidak berada di level yang sama. Seseorang yang pernah menghadapi Messi di dua final Liga Champions, Wayne Rooney, menggambarkan bahwa skuad Argentina adalah kelas pekerja. Rooney bilang begitu, lantaran para pemain Argentina adalah orang-orang yang keras kepala, sulit dikalahkan, dan berjuang mati-matian. Mereka berjuang untuk Messi, berjuang untuk tetap dalam permainan, karena mereka tahu, jika mereka melakukannya, kapten mereka akan memenangkannya. Mereka adalah tim penjilat yang tidak tahu bagaimana mengalah. Rakyat Argentina dan seluruh penggemar tim Tengo di seluruh dunia, mestilah berterima kasih pada Lionel Scaloni. Duetnya dengan idola Lionel Messi, Pablo Aimar, di kursi pelatih telah banyak memberikan perubahan. Terlebih lagi, memang selama ini Argentina tidak memiliki pelatih yang istimewa. Lionel Scaloni pun awalnya demikian, pada Piala Dunia 2018 ia hanyalah asisten Jorge Sampaoli. Karirnya sebagai pelatih juga tidak mentereng, sebagai pemain juga gitu-gitu saja. Tapi, ia berhasil mereparasi skuad Albiceleste. Scaloni merombak total armada Albiceleste. Para pemain uzur, ia singkirkan, pemain muda ia panggil. Enzo Fernandez jadi salah satu bukti bagaimana Scaloni menaruh kepercayaan pada pemain muda. Sebab, itulah yang mesti dilakukan pelatih-pelatih Argentina sebelumnya. Kualitas manajerial dan taktiknya tak diragukan lagi. Sebelum Piala Dunia 2022, ia telah mengantarkan trofi Copa America dan Finalissima untuk Argentina. Tidak hanya sekedar melatih, Scaloni juga mengambil peran sebagai sosok penenang di skuad Argentina. Ketika pemain kehilangan kesabaran dan rasa frustasi menguasai mereka, Scaloni akan turun tangan. Ia akan tetap memastikan timnya kompak dan para pemain fokus pada pertandingan. Hal yang sama juga terjadi di laga final Piala Dunia 2022. Nicolas Tagliafico mengatakan, timnya bermain dengan sangat tenang. Meski gol-gol Mbappe tampak bisa merobohkan mental. Ketenangan itulah yang pada akhirnya membuat para pemain Argentina lolos dari jeratan penderitaan yang selama ini mereka alami di Piala Dunia 2022, termasuk di partai final. Prancis sekali lagi tidak jelek dalam segi permainan, hanya saja Argentina bermain lebih baik. Permainan Argentina jauh lebih efektif, hebatnya lagi, mereka tidak bermain menunggu, membiarkan Prancis menguasai bola, untuk kemudian lakukan serangan balik. Yang dilakukan Argentina adalah, bermain penguasaan bola, tapi lugas. Permainan Scaloni terutama di babak pertama, tidak bertele-tele. Angel Di Maria, salah satu aktor di pertandingan ini. Di babak pertama, Di Maria membuat sisi kanan pertahanan Prancis seperti ayam jantan yang terkena flu burung. Peluang pun lebih sering tercipta dari sisi Argentina. Babak pertama saja, Argentina melepaskan 6 tembakan, dan 3 diantaranya on target. Sebaliknya Prancis, kepayahan di babak pertama, Prancis bahkan menciptakan rekor sebagai tim pertama yang tidak melepaskan tembakan di babak pertama di final Piala Dunia sepanjang sejarah. Efektivitas permainan Argentina juga ditunjukkan dengan serangan balik yang mematikan. Tercatat di SofaScore, Argentina melakukan 2 kali tembakan dari serangan balik, dan 1 diantaranya berbuah gol. Selain Di Maria, Alexis McAllister juga jadi pemain kunci di laga ini. Pemain Brighton itu tampil Spartan. Selain melepas 2 tembakan, Allister juga memenangkan duel. Dari 9 kali duel darat, ia memenanginya 6 kali. Akhir kata, melihat faktor-faktor tadi, bagaimanapun Argentina memang layak untuk menang, dan menjadi juara di Piala Dunia 2022. Good job, Albi Celeste. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe, untuk mendapatkan update konten terbaru dari channel ini. You are so heartless, and you don't care.